semua, langsung aja ya kita masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar, saya akan menjelaskan tentang apa itu aljabar. Nah, pelajaran ini biasanya kelas 7 SMP. Oke, aljabar. Aljabar itu dia punya bentuk-bentuk dari aljabar. Kemudian, dia itu terdiri dari suku, variabel, dan koefisien. Bentuk-bentuk dari aljabar itu sendiri apa sih? Langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sini ada contoh soal 3A pangkat 2 B pangkat 2 ditambah 5A pangkat 2 atau kuadrat ya, ditambah 2B kuadrat dikurang 5AB kuadrat ditambah 3 sama dengan titik-titik. Nah, dari contoh soal yang kita ketahui itu, kita ketahui bahwa suku-sukunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Yang pertama 3A kuadrat B kuadrat. Yang kedua ada 5A kuadrat. Yang ketiga ada 2B kuadrat. Yang keempat ada min 5AB kuadrat. Dan yang terakhir ada 3. Langsung aja masuk ke variabel. Nah, di variabel ini dia merupakan huruf atau pangkat yang ada pada bilangan aljabar itu sendiri. Nah, variabel itu dari suku pertama adalah A kuadrat B kuadrat. Untuk suku kedua itu ada 5A kuadrat, maka variabelnya itu adalah A kuadrat karena dia huruf dan pangkat. Kemudian untuk suku yang ketiga ada 2B kuadrat, maka variabelnya adalah B kuadrat. Dan suku yang keempat ada min 5AB kuadrat, maka variabelnya ada AB kuadrat. Dan suku yang terakhir itu ada 3, maka variabelnya A pangkat 0. Kenapa A pangkat 0? Karena di soal dia tidak punya variabel. Jadi setiap bilangan yang berpangkat 0 maka dia hasilnya 1. Jadi 3 dikali 1 dia hasilnya 3. Jadi dia tidak punya variabel. Setelah itu kita masuk ke koefisien. Nah, koefisien itu merupakan bilangan atau angka sebelum dari variabel. Jadi kalau di suku itu dia sebelum variabel itu koefisien, setelah koefisien itu baru variabel. Nah, untuk suku yang pertama itu ada 3A kuadrat B kuadrat, berarti koefisiennya adalah 3. Untuk suku kedua ada koefisiennya 5, suku ketiga koefisiennya 2, suku keempat koefisiennya min 5, dan suku terakhir koefisiennya adalah 3. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai variabel, jadi koefisiennya 3. Nah, karena dia tidak punya variabel, dia bilangannya itu sendiri, maka angka 3 itu yang terakhir adalah konstanta. Lanjut kita ke penjumlahan dan pengurangan aljabar, inti dari pembahasan kita, oke? Nah, lanjut, penjumlahan dan pengurangan dalam aljabar itu hanya 2 suku aljabar sejenis yang bisa dijumlahkan atau dikurangi. Jadi, maksud dari sejenis itu adalah huruf dan pangkat atau variabelnya sama. Kalau hurufnya tidak sama, kalau pangkatnya tidak sama, atau bisa kita sebut atau variabelnya tidak sama, maka dia tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dikurangkan. Oke, langsung aja lanjut kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama itu ada A ditambah A, yang mana variabel A itu kita anggap adalah buah apel, yaitu
satu apel ditambah satu apel, maka dia menjadi 2 apel. Untuk apel itu sendiri kita misalkan juga seperti siswa. Satu siswa ditambah satu siswa, maka dia akan menjadi 2 siswa. Jadi paham ya teman-teman semuanya tentang penjumlahan untuk variabel yang sama. Ini variabelnya sama. Variabel hurufnya itu sama-sama A, pangkatnya sama-sama 1. Untuk contoh yang kedua itu ada 3A ditambah 2A. Untuk koefisien yang pertama itu ada 3, koefisien kedua ada 2. Kemudian hurufnya itu sama-sama A dan pangkatnya sama-sama 1. Jika kita jumlah 3 ditambah 2, maka dia menjadi 5A. Karena variabelnya adalah variabel A. Lanjut ke contoh yang ketiga, itu ada 2B ditambah 3B. Nah, 2B ini kita misalkan sebagai buah belimbing, dan 3A itu kita ibaratkan sebagai buah apel. Karena belimbing dan apel itu tidak dapat disatukan atau variabelnya itu sudah berbeda, jadi dia hasilnya tetap seperti soal, yaitu 2B ditambah 3A. Oke, udah paham ya untuk variabel yang beda, dia jawabannya tetap seperti soal jika variabelnya itu berbeda. Kita lanjut ke contoh keempat, yaitu 5A ditambah 3B ditambah 4A ditambah 7B. Karena dia punya 2 variabel yang berbeda, tetapi dia juga punya variabel yang sama, jadi harus kita satukan dulu nih untuk variabel yang sama. Untuk variabel 5A kita tambahkan dengan atau kita dekatkan dia dengan 4A. Kemudian untuk 3B, variabel B kita satukan dengan variabel B juga. Jadi 3B ditambah 7B sama dengan 5A ditambah 4A sama dengan 5A ditambah 4A sama dengan 9A ditambah kayaknya bagusnya kita taruh di samping aja ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk 9A ditambah 3 ditambah 7 itu 10. Berarti dia 9A ditambah 10B. Kita kasih sama dengan di dekat angka 5-nya biar lebih jelas bahwa ini adalah jawaban dari contoh soal nomor 4. Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 5. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, dia harusnya sejenis. Karena dia sejenis, jadi x kuadrat ditambah x itu dia tidak sejenis, karena yang dikatakan sejenis itu adalah variabelnya sama, hurufnya sama, dan pangkatnya sama. Nah, seperti ini. Huruf dan pangkat atau variabelnya harus sama. Karena di soal nomor 5 ini hurufnya sudah sama, tetapi dia pangkatnya berbeda. Maka hasilnya masih tetap seperti soal, yaitu x kuadrat ditambah x. Nah,
Lanjut kita ke contoh soal nomor 4, itu ada 3x kuadrat ditambah 3x ditambah 5x kuadrat ditambah 6x. Sama kayak contoh soal nomor 4 tadi. Jadi kita harus samakan dulu. Variabelnya yang sama kita dekatkan. Saya buat dulu sama dengannya. Kemudian kita dekatkan untuk angka untuk 3x kuadrat ditambah dengan 5x kuadrat. Kemudian dia sama-sama variabelnya berpangkat 2 dan sama-sama hurufnya x. Jadi kita dekatkan, dan selanjutnya kita dekatkan lagi 3x ditambah dengan 6x. Baru setelah itu bisa kita jumlahkan. 3x kuadrat ditambah 5x kuadrat itu hasilnya adalah 8x kuadrat. Kemudian kita jumlahkan lagi, 3x ditambah 6x itu adalah 9x. Kita tulis sama dengan, oke, kita rapikan. Nah, setelah rapi, kita langsung lanjut ke contoh soal yang bagian pengurangan ya. Oke, yang bagian pengurangan itu soal pertama itu ada A dikurang A atau 1 apel dikurang 1 apel, maka jadi dia 0 hasilnya. Untuk contoh soal kedua itu ada 3A dikurang 2A. Ada 3 apel dikurang 2 apel, jadi tinggal tersisa 1 apel atau A saja. Variabelnya adalah A, jadi kita tulis A. Untuk soal nomor 3 itu ada 2B dikurang 3A. Karena dia variabelnya itu berbeda sama seperti yang penjumlahan tadi, jadi dia hasilnya adalah tetap, yaitu 2B dikurang 3A. Nah, untuk contoh soal nomor 4, dia juga sama seperti dengan contoh soal nomor 4 di bagian penjumlahan. Kita samakan dulu yang punya variabel sama. Di sini ada 6A dikurang 3B dikurang 2A dikurang 7B. Nah, kita samakan antara variabel A dengan variabel B terlebih dahulu. Oke, untuk variabel yang pertama itu ada 6A dikurang 2A, kemudian dikurang lagi dengan 3B, kemudian dikurang lagi dengan 7B, sama dengan kita dapat 6A dikurang 2A itu adalah 4A. Nah, kemudian min negatif 3 dikurang 7B adalah 10B. Nah, kita rapikan lagi, kita taruh sama dengan biar lebih rapi, dan kita juga bisa tahu bahwa itu adalah jawaban dari soal nomor 4. Lanjut kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu sama juga seperti soal nomor 5 yang di bagian contoh soal penjumlahan. Karena variabelnya itu berbeda,
Jadi kita tulis sama seperti soalnya, yaitu X kuadrat dikurang X. Oke. Langsung kita lanjut ke soal nomor 6, itu ada 9x kuadrat dikurang 3x dikurang 5x kuadrat ditambah 6x. Karena dia sama seperti yang di bagian penjumlahan, itu dia punya variabel yang hurufnya sama-sama x, tetapi pangkatnya itu berbeda. Jadi kita harus satukan dulu mana yang variabelnya berpangkat dan mana variabelnya yang hanya berpangkat 1. Nah, kita satukan 9x kuadrat, kita satukan atau kita dekatkan dengan min 5x kuadrat. Kemudian kita baru dekatkan lagi negatif 3x ditambah 6x. Nah, mohon maaf nih teman-teman, karena ini contoh soalnya tentang pengurangan, jadi karena di soal itu adalah ditambah 6x, jadi kita ganti aja menjadi pengurangan agar sama seperti contoh soal yang lainnya. Berarti yang bawah juga kita ganti menjadi dikurang 6x. Oke, kita langsung lanjut. Kita kurangkan sama dengan 9x kuadrat dikurang 5x kuadrat, itu ada 4x kuadrat. Ada 4 x kuadrat dikurang min 3 dikurang 6, itu ada 9x. Nah, kita rapikan. Kita rapikan terlebih dahulu biar lebih bagus dan rapi. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.